Halo semua, di video ini aku pengen sharing kalian sedikit tentang hal yang paling menarik ya, atau salah satu hal yang paling menarik bagi mahasiswa UT, yaitu perihal penilaian akhir semester. Oh ya, sebelumnya maaf banget kalau misalkan ada background noise ya, karena lagi hujan. Jadi sebelumnya aku udah pernah sharing tentang sistem penilaian di UT pada video sebelumnya, yakni mungkin udah lumayan lama ya, beberapa tahun lalu. Nah, jadi di sini atau di video ini aku pengen update dan pengen menjelaskan secara lebih detail gitu ke kalian. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kalau di UT itu punya beberapa modus tutorial gitu ya. Ada TTM atau tatap muka ya, ada TUEB, ada tutorial web, ada Tuton ya, tutorial online, dan juga ada TMK atau tugas mata kuliah. Nah, semuanya ini dia memiliki bobot atau kontribusi nilai yang berbeda terhadap nilai akhir mata kuliah gitu ya. Komposisi nilai akhir mata kuliah. Di sini ada penilaian TTM dan TUEB, kemudian ada Tuton dan juga ada TMK ya. Nah, yang pertama ada TTM dan TUEB, itu kontribusi nilai terhadap nilai akhir mata kuliahnya adalah 50%. Itu untuk TTM dan TUEB. Kemudian untuk Tuton, kontribusi nilainya adalah 30%. Ya. Kemudian untuk TMK itu kontribusinya adalah 20%. Nah, kemudian di situ ada keterangan ya, nilai TTM, TUEB, Tuton, dan TMK itu akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah atau TAP hanya jika skor UAS kalian itu mencapai minimal 30% dari skor maksimal. Nah, kemudian nilai tutorial yaitu TTM, TUEB, Tuton, dan TMK itu tidak berlaku jika nilai tutorial lebih kecil dari nilai UAS. Nah, di sini aku pengen jelasin lebih lanjut ya mengenai persentase ini. Aku pengen ngambil contoh Tuton ya, tapi hal ini juga bisa kalian aplikasikan terhadap persentase lainnya untuk TTM, TUEB, TMK gitu ya. Nah, di sini ya, penilaian ini memiliki ketentuan khusus untuk menentukan apakah nilai Tuton kalian itu akan dihitung dalam nilai akhir atau enggak gitu ya. Nah, berikut adalah penjelasan cara penilaiannya. Yang pertama, syarat nilai UAS. Nilai ujian akhir semester atau UAS itu harus mencapai minimal 30% dari skor maksimal. Contohnya, jika skor maksimal kalian itu adalah 100 ya, maka nilai UAS harus minimal 30 agar nilai Tuton kalian dapat dipertimbangkan atau dapat berkontribusi gitu ya. Jika nilai UAS kalian itu kurang dari 30, maka nilai Tuton tidak akan bisa dihitung sama sekali, tidak akan bisa berkontribusi ya. Dan nilai akhir hanya berasal dari UAS. Jadi 100% hanya dari UAS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbandingan nilai Tuton dan UAS. Jika nilai UAS sudah memenuhi syarat minimal tidak kurang dari 30% ya, maka nilai Tuton hanya dihitung jika nilai Tuton itu lebih kecil dari nilai UAS. Artinya, jika nilai Tuton kalian akhirnya itu adalah lebih besar atau mungkin sama dengan nilai UAS, maka nilai Tuton tidak akan bisa digunakan dalam perhitungan nilai akhir. Nah, nanti akan aku share juga tentang contoh kasus ya, agar kalian bisa mengira-ngira atau mengkalkulasikan nilai kalian berapa gitu ya. Tapi sebelumnya aku pengen kasih lihat kalian kategori nilai di UT. Nah, di sini ada kategori nilai dari A kurang, B kurang, C kurang, kemudian D dan E. Nah, di sini nilai A ya, itu kalian harus mempunyai nilai atau mendapatkan nilai akhir lebih dari 80. Kemudian nilai A kurang itu harus 75 sampai 80, B 70 sampai 75, B kurang 65 sampai 70, C 60 sampai 65, C kurang 55 sampai 60, D 50 sampai 55. Kemudian nilai E itu adalah kurang dari 50 dan kalian wajib untuk mengulang karena nilai E itu tidak lulus ya. Nilai D kalian masih lulus tapi mungkin sangat kurang banget ya. Jadi kalian jika kalian
bingung nilai D mau ngulang atau enggak, maka lebih baik kalian ulang ya nilai D karena mepet banget gitu. Nah, dari kategori nilai ini, maka coba kita aplikasikan ke contoh kasus selanjutnya. Nah, di sini contoh kasus 1, nilai akhir misalnya kita dapat 25, ya. Karena nilai 25 itu kurang dari 30, maka nilai tuton tidak akan bisa berkontribusi, ya, sebagaimana aturan yang sudah kita bacakan di depan tadi. Nilai UAS kurang dari 30, maka nilai tuton tidak akan bisa berkontribusi. Maka nilai akhir hanya berasal dari UAS saja, 100% dari UAS. Maka rentang kurang dari 50 itu adalah E, ya, tidak lulus, dan kalian harus mengulangnya di semester berikutnya karena tidak ada ujian susulan ya. Maka kalian harus mengulang di semester berikutnya. Kemudian contoh kasus berikutnya, kita dapat nilai UAS 35, kemudian dapat nilai tuton sebesar 30. Nah, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, kalau nilai tuton itu akan berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir ya. Jadi perhitungannya 70% dari UAS, 30% dari tuton gitu ya. Nah, kita hitung 70% dari nilai UAS yakni 35, kemudian nilai tuton 30% dari nilai tuton ya. Jadi 30 sudah kita tambahin, kemudian dapat 34,5, dan 34,5 masih dalam rentang kurang dari 50, maka akan mendapatkan nilai E, begitu ya. Nah, dua contoh kasus ini adalah contoh kasus untuk nilai E gitu ya. Nah, adapun penilaian A, B, C aku juga udah bikin di sini. Di sini kalian harus ingat dulu sebagaimana awal tadi ya, aku udah jelasin kalau nilai UAS itu minimal harus 30 jika ingin tuton kalian atau TTM kalian atau nilai TMK, TUEP kalian bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Kemudian nilai tutorial kalian yang kalian ikuti itu hanya bisa dihitung jika nilainya harus kurang dari nilai UAS gitu ya. Nah, jika kalian sudah mengerti itu, udah paham ya, udah ingat, maka kita lanjut ke contoh kasus berikutnya. Nah, di sini contoh kasus nilai A, yakni sangat baik. Itu kategori nilai adalah lebih dari 80. Nah, di sini nilai UAS contohnya kita dapat misalnya 85. Kemudian nilai tuton kita dapat 75. Nah, tuton itu akan bisa dihitung kenapa? Dikarenakan tuton ini nilainya lebih kecil daripada nilai UAS, yakni nilai 75, ya kan? Beda lagi jika nilai tutonnya itu nanti ternyata lebih besar daripada nilai UAS, maka nilai tuton tidak akan bisa berkontribusi, gitu ya. Nah, nilai tuton itu dihitung di sini karena nilainya kurang dari UAS. Maka nilai akhir 70% dari 85 ditambah dengan 30% dari 75, maka akhirnya akan mendapatkan 82. Maka rentang dari nilai kategori nilai 82 lebih dari 80, maka kalian akan mendapatkan nilai A gitu ya. Nah, kemudian ya contoh kasus nilai P, yakni rentang 70 sampai 75. Kurang lebih sama ya. Misalnya kita dapat nilai UAS 75, kemudian nilai tutonnya 68, maka nilai tuton dihitung karena nilai UAS itu lebih gede atau lebih besar daripada nilai tuton gitu ya. Nah, di sini 70% dari nilai UAS, kemudian 30% dari nilai tuton akan mendapatkan 70,8, kemudian rentang 70 sampai 75 akan mendapatkan nilai B gitu ya. Dan juga contoh kasus nilai C cukup ya, rentangnya 60 sampai 65. Sama kayak tadi perhitungannya, nilai tuton dihitung karena nilai tuton lebih kecil daripada nilai UAS, maka akan mendapatkan nilai akhir 63,5 dan dalam rentang nilai C gitu ya. Itu tadi ya, ini sama aja jika kalian juga misalnya mengikuti TTM misalnya, maka ganti aja persentasenya menjadi 50% gitu ya. Jadi 50% UAS, kemudian 50% TTM. Atau kalian TMK, maka diganti aja persentasenya 20% TMK dan 80% UAS begitu ya. Sama aja cara perhitungannya. Nah, kesimpulan ya sebagai penutupan, jadi di sini juga kalian ingin nilai tutorial yang kalian ikuti baik tuton, TTM, TUEP atau TMK, itu jika kalian ingin nilainya berkontribusi terhadap nilai akhir, maka kalian harus ingat dua syarat ini. Yang pertama, nilai UAS kalian harus bisa mencapai minimal
30% dari skor maksimal. Ya, misalnya nilainya skor maksimalnya 100 ya, dari 100 soal, maka kalian harus bisa menjawab minimal 30 soal yang benar gitu ya. Jika kurang dari 30, maka nilai tutorial kalian gak akan bisa dihitung, gak akan bisa berkontribusi gitu ya. Dan nilai akhir hanya 100% berasal dari UAS, seperti itu. Nah, tapi jika kalian sudah bisa mencapai skor minimal skor UASnya 30, kalian juga harus melihat skor tuton kalian atau TTM kalian. Jika skor tutorial kalian ternyata lebih tinggi daripada nilai UAS, maka tetap nggak bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Ya, karena apa? Karena nilai tutorial itu harus lebih rendah daripada nilai UAS gitu ya, untuk bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Jadi misalnya kalian skor UASnya 35, tapi ternyata skor TTM kalian itu adalah 45. Maka skor TTM atau nilai TTM ini gak akan bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Karena apa? Karena dia lebih tinggi daripada nilai UAS, seperti itu ya. Maka yang digunakan adalah 100% dari nilai UAS 35 tadi gitu. Nah, dan lagi-lagi aku pengen menekankan ke kalian ya, sebagaimana di video aku sebelumnya tentang cara mendapatkan nilai A dan cara lulus cum laude di UT. Nah, di sini aku pengen menekankan kalau kalian gak perlu pusing terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini gitu ya. Karena aku pengen kalian untuk fokus mendapatkan nilai bagus di UAS gitu ya. Jadi sebagaimana ini di syarat yang kedua, jika nilai UAS sudah mendapatkan minimal 30, tapi nilai tuton itu kalian lebih besar daripada nilai UAS, maka nilai tuton kalian gak bakal dianggap. Ya, walaupun nilai kalian itu tinggi, misalnya nilai tutornya 95, tapi nilai UAS kalian tetap 75, yang diambil hanya 75 dari UAS. Nah, itu artinya apa? Artinya setinggi-tinggi tuton kalian, jika nilai UAS kalian rendah, gak bakal bisa berkontribusi gitu ya. Jadi makanya aku bilang fokuskan aja untuk mendapatkan nilai bagus di UAS, karena jika nilai UAS kalian bagus, maka nilai akhir kalian bakal bagus. Misalnya kalian mendapatkan nilai UAS misalnya 85 misalnya ya, maka UT gak bakal nganggep lagi nilai tutorial kalian 100 misalnya yang 95, itu gak bakal dianggap lagi gitu. Nah, segini dulu aja ya penjelasan tentang penilaian di UT. Bagi kalian yang sedang UAS ya, semoga kalian mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Jika kalian ada pertanyaan ya seputar UAS, misalnya seputar UT secara umum, maka kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Bagi kalian yang udah nonton, terima kasih.